Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Psikologi Belajar Matematika akan mempresentasikan tentang mapping and function atau pemetaan dan fungsi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 12, yaitu yang pertama Arif Ferawati dengan NPM 2010306054. Kemudian yang kedua Ahmad Syaifuddin dengan NPM 2010306101. Baik, pada pembahasan pemetaan dan fungsi ada tiga hal yang ingin kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu tentang pemetaan itu sendiri, yang kedua tentang fungsi, dan yang ketiga adalah implementasi dari pemetaan dan fungsi. Baik, yang pertama yaitu pemetaan. Kita akan masuk ke definisi terlebih dahulu. Pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Pertimbangkan dulu beberapa contoh sehari-hari ini. Misalkan kita memiliki dua objek mobil dan nomor registrasi di sebagian besar negara. Setiap mobil diwajibkan memiliki nomor registrasi, tapi tidak ada mobil yang diperbolehkan memiliki dua nomor registrasi. Atau misalkan kita memiliki satu set siswa yang telah masuk untuk ujian dan satu set kemungkinan nilai. Yang terakhir mungkin angka dari 0 hingga 100 atau A, B, C, D, E, F atau lulus gagal. Maka setiap siswa harus diberi satu nilai dan satu saja. Kemudian saat meletakkan meja makan, kita meletakkan satu tempat dan satu-satunya untuk setiap pengunjung yang diharapkan, dengan asumsi bahwa set di atas semuanya terdefinisi dengan baik, artinya mendapatkan bagiannya satu-satu. Maka dalam setiap kasus kami memiliki pemetaan, sifat karakteristiknya adalah bahwa untuk setiap elemen dari himpunan pertama disebut himpunan asli atau satu dan hanya satu elemen yang sesuai dari himpunan kedua atau disebut himpunan gambar. Kemudian untuk pemetaan, setiap elemen dari himpunan asli harus memiliki elemen yang sesuai dari himpunan kedua. Tapi ini tidak mengecualikan kemungkinan bahwa lebih dari satu dapat berbagi X yang sama. Misalnya beberapa siswa mungkin memiliki nilai yang sama. Di sisi lain, perhatikan gambar ini. Kemudian deskripsinya yaitu di sisi lain tidak boleh ada O tanpa X yang sesuai. Misalnya tidak ada siswa tanpa nilai. Sebagai ilustrasinya adalah pada gambar tersebut. Kemudian perhatikan juga gambar ini tidak boleh ada O yang memiliki 2X yang sesuai. Misalnya tidak ada siswa yang harus diberi 2 nilai. Kemudian pada gambar kedua, tetapi cukup agar ada beberapa X yang tidak digunakan. Misalnya tidak ada siswa yang diberi nilai F. Nah, seperti itu. Nah, pada kondisi gambar ini, kondisi untuk pemetaan sebelumnya dipenuhi oleh pencocokan antara set yang juga kami gambarkan sebagai korelasi-korelasi dari satu ke satu. Misalnya, setiap restoran memiliki tempat dan hanya satu tempat, namun dalam kasus ini tidak ada dua pengunjung yang berbagi tempat dan tidak ada tempat cadangan. Nah, seperti itu. Nah, ini terdapat penjelasan tentang korespondensi satu-satu. Jika kita membalikan panah, kita masih memiliki pemetaan. Misalnya setiap tempat memiliki restoran dan hanya satu restoran. Namun dalam kasus ini tidak ada dua tempat yang berbagi restoran yang sama dan tidak ada pengunjung cadangan. Korespondensi satu ke satu terbalik. Jadi korespondensi satu antara dua himpunan adalah kasus khusus pemetaan dengan properti tambahan yang juga memberikan pemetaan saat dibalik. Harus diingat bahwa reversibilitas ini adalah salah satu persyaratan untuk setiap relasi ekivalensi, di mana korespondensi satu-satu adalah contohnya. Sangat mudah untuk memverifikasi dan pembaca disarankan untuk melakukannya, bahwa korespondensi satu ke satu adalah satu-satunya jenis
pemetaan yang dapat dibalik. Dengan kata lain, dua diagram pertama berlabel pemetaan A yang bukan korespondensi satu-satu tidak memberikan pemetaan ketika arah panah dibalik. Diagram di atas dan contoh sebelumnya menunjukkan pemetaan dari satu set ke set lainnya. Suatu sistem matematika terdiri dari suatu himpunan bersama-sama dengan satu atau lebih operasi pada himpunan tersebut. Misalnya sistem bilangan. Jadi ketika memetakan dari satu sistem ke sistem lain, kami memetakan elemen himpunan asli ke beberapa elemen dari set gambar dan operasi pada set asli ke operasi pada set gambar. Dalam pemetaan dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu pemetaan yang berguna secara sistematis. Kita telah menemukan serangkaian pemetaan yang berguna secara matematis pada setiap tahap ketika kami mengembangkan sistem bilangan baru. Ada pemetaan sistem asli ke yang baru. Diagram ini mewakili yang pertama, dari bilangan asli ke bilangan bulat. Perhatikan gambar pada slide. Pemetaan ini bukan satu ke satu karena bilangan bulat negatif bukan gambar untuk bilangan asli manapun. Jadi tidak bisa dibalik pemetaan antara bilangan asli dan himpunan bagian dari bilangan bulat positif dan nol. Bagaimanapun adalah reversibel. Lagi pula ini adalah isomorfisme untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan ini adalah isomorfisme pada setiap tahap antara sistem sebelumnya dan subset dari sistem baru yang membuat pemetaan ini sangat berguna. Untuk model kerja, berbeda dari model statis, kita memerlukan himpunan dengan operasi di atasnya, sistem matematika, dan isomorfisme memungkinkan kita untuk bekerja di sistem manapun yang kita pilih, bergerak bebas ke sana kemari di antara sistem. Ada pemetaan sederhana yang sering berguna ketika menemukan rata-rata. Misalnya 10 orang memiliki tinggi badan masing-masing yaitu 160, 161, 180 hingga 184 cm. Untuk mencari tinggi rata-rata mereka, cara langsung adalah dengan menjumlahkan semua bersama dan membagi dengan 10 sesuai dengan jumlah siswa yaitu 10. Tapi kita dapat mengurangi pekerjaan dengan mengurangi 160 cm dari setiap ketinggian. Karena rata-rata dan kemudian menambahkan karena 160 adalah rata-ratanya dan kemudian menambahkan 160 cm ke hasilnya yaitu bulan-bulan. Namun kami telah menggunakan ke di tempat lain di mana akan lebih akurat untuk menggunakan ke karena perbedaannya tidak terlalu penting di sini. Kami telah memperkenalkan untuk elemen individual. Misalnya bilangan asli 2 dipetakan ke bilangan bulat plus 2. Meskipun saya belum melihat ini dilakukan di tempat lain, tampaknya lebih tepat daripada ke atau ke. Nah, perhatikan ilustrasi dari tinggi badan yang mana rata-ratanya adalah 160. Nah, ada juga pemetaan dalam arah sebaliknya dari peserta menjadi pound. Nah, ini juga perhatikan gambar pada tabel pound sterling. Tetapi karena bank atau hotel memotong komisi ketika menukar mata uang di kedua arah, pasangan angka yang sesuai ketika pergi dari kolom kiri ke kanan akan berbeda dari yang sesuai ketika pergi dari kanan ke kiri. Dalam hal ini pemetaan mata uang berbeda dari yang digunakan untuk rata-rata. Pemetaan yang kami gunakan saat ada juga pemetaan yang digunakan saat bepergian dengan kereta api adalah pemetaan antara satu set nama stasiun dan satu set waktu dalam sehari. Nah, ada beberapa nama stasiun seperti Manchester, Stockport, Wilslow, Watford, dan Euston. Nah, contoh terakhir adalah campuran matematika terapan dan teknologi modern. Dan sebelum meninggalkannya, perlu diperhatikan bahwa belum lama ini proses seleksi semacam ini hanya dapat dilakukan dan pada skala yang jauh lebih terbatas pada saat itu dengan bantuan petugas kota. Di sini sebaliknya adalah contoh sederhana dari penerapan geometri murni. Tampaknya secara intuitif mungkin bahwa jika angka ini mewakili elips apapun, maka bisa diperhatikan gambar pada slide dan O adalah pusatnya, maka O adalah
titik tengah segmen garis P sampai dengan Q yang melalui titik O. Bagaimana kita dapat memverifikasi ini? Nah, gambar elips dengan pensil minyak pada selembar kaca dan digunakan matahari untuk memproyeksikan bayangan elips ini pada selembar kertas. Kertas harus tegak lurus dengan sinar matahari. Dengan menggerakkan kaca dengan tepat, kita dapat membuat bayangan elips menjadi lingkaran. Perhatikan juga gambar pada slide berikut tentang elips yang dilapisi oleh selembar kaca. Dari aktivitas fisik ini, pemetaan matematis dapat diekstraksi dan didefinisikan dalam istilah geometris yang disebut proyeksi ortogonal. Berikut adalah gambar aslinya dan gambarnya dengan pemetaan ini. Artinya, variabel elips, elemen yang tidak ditentukan dari elips. Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa penggunaan pemetaan cenderung terbagi dalam dua kelas. Dalam satu, kami terutama tertarik pada elemen mana yang dipasangkan dengan yang mana. Misalnya jam berapa kereta di Houston. Nah, kemudian di sisi lain kita dimungkinkan untuk mengesampingkan masalah dengan memetakan ke dalam kumpulan gambar dan sebagai gantinya memecahkan masalah yang lebih mudah. Kemudian subbab yang kedua dari pemetaan adalah yaitu logaritma. Ini adalah contoh yang baik dari jenis pemetaan kedua. Bandingkan kedua perhitungan ini. Maka perhatikan gambar pada slide. Karena 128 sama dengan 2 pangkat 7 dan 256 sama dengan 2 pangkat 8, keduanya merupakan perhitungan yang sama, tapi dalam notasi yang berbeda. Alasan mengapa yang kedua jauh lebih mudah dan lebih cepat adalah bahwa perkalian dari dua angka asli telah diganti dengan penambahan dua indeks yang dalam hal ini yaitu perpangkatan. Dalam hal ini penambahannya mudah, tapi jika kita telah menambahkan angka aslinya, ini masih merupakan perhitungan yang lebih sederhana daripada mengalihkannya. Kita dapat menggunakan jalan pintas ini untuk bilangan apapun yang dapat ditulis sebagai pangkat 2 dengan bantuan tabel berikut. Berikut disajikan tabel angka pangkat 2, angka pangkat yang mungkin. Nah, kemudian juga contoh 64 dikalikan dengan 256, yang mana bisa digantikan dengan 2 pangkat 6 dikalikan dengan 2 pangkat 8, yang hasilnya yaitu 2 pangkat 14, yaitu 16.384. Penghematan usaha bahkan lebih besar untuk pembagian. Contoh 16.384 dibagi dengan 512 bisa digantikan dengan 2 pangkat 14 dibagi dengan 2 pangkat 9, yang menjadi 2 pangkat 5 atau 32. Metode ini juga berfungsi untuk indeks negatif. Contoh 1024 dibagi dengan 65.536 sama dengan 2 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 16 sama dengan 2 pangkat min 6 atau 1/64. Dalam semua contoh ini, basis 2 tidak memainkan peran nyata dalam perhitungan sebenarnya, yang hanya terdiri dari penambahan indeks. Tabel juga akan lebih mudah dibaca jika alasannya ditinggalkan dan indeks dicetak dalam huruf besar. Ini telah dilakukan di bawah ini. Kami sekarang memiliki tabel logaritma dengan basis 2. Perhatikan tabel logaritma basis 2 pada slide. Perhitungan dengan salah satu dari angka-angka ini sekarang dapat dilakukan hanya dengan memetakan ke dalam logaritma. Contohnya, 4096 dikali 128 ditunjukkan pada tabel set asli dan logaritmanya. Hasil dalam set ditunjukkan pada set asli, yaitu 4096 dikali 128 sama dengan 524.288. Sedangkan pada logaritma 12 ditambah 7 sama dengan 19. Keunggulan logaritma semakin besar dengan perhitungan yang lebih rumit. Ditunjukkan pada contoh gambar di bawah ini. Contoh dari logaritma. Ditunjukkan pada gambar hasil dalam bentuk set
dan hasil dalam logaritma. Yang selanjutnya, kerugian yang jelas dari metode ini adalah tentu saja bahwa saat ini kita dibatasi untuk perhitungan dengan bilangan yang merupakan pangkat integral dari basis 2. Sebelum logaritma dapat digunakan secara nyata, harus memiliki cara untuk menemukan logaritma bilangan berapapun sama sekali. Kita membutuhkan pada kenyataannya fungsi logaritmik, karena inilah yang kita maksud dengan fungsi aturan atau metode di mana untuk setiap elemen dalam himpunan asli kita dapat menemukan elemen yang sesuai dengan himpunan gambar. Di sini untuk menunjukkan demonstrasi adalah tabel yang memberikan logaritma sampai 3-4 tempat desimal, angka dari 1 hingga 1,99. Dasar logaritma ini telah dihitung adalah 10 titik koma dengan pilihan yang keuntungannya akan segera muncul. Di bawah ditunjukkan tabel dari demonstrasi logaritma. Nomor set asli ditampilkan di luar garis, ke kiri dan di atas, sedangkan logaritma yang sesuai muncul di bagian utama tabel. Metode penggunaan tabel dapat ditunjukkan paling mudah dengan sebuah contoh. Untuk menemukan logaritma, katakanlah 1,47, pertama-tama kita temukan baris logaritma yang sesuai dengan 1,4 di kolom sebelah kiri. Ini adalah dari kiri ke kanan logaritma 1,40, 1,41, 1,42, dan seterusnya. Angka desimal kedua adalah yang ada di bagian atas setiap kolom. Jadi logaritma dari 1,47 adalah bahwa pada baris awal 1,4 dan pada kolom menuju 7, yaitu 167. Berikut adalah perhitungan menggunakan logaritma 3 angka ke basis 10 dari tabel di bawah ini. Berikut contoh 1,47 tadi dikali 1,13 dikali 1,08. Ditunjukkan pada tabel set asli dan logaritmanya. Hasilnya yaitu 1,79. Pemetaan terbalik telah dilakukan di sini dengan mencari di antara logaritma untuk yang paling dekat dengan 253. Buku tabel matematika membuat pekerjaan ini lebih mudah dengan menyediakan tabel anti logaritma. Misalkan kita ingin mencari logaritma 173. Tabel pada halaman 259 memberikan logaritma 1,73. Jadi kita tulis 173 sebagai 100 dikali 1,73. Kita dapat menemukan logaritma dari 100 di kepala kita. 100 sama dengan 10 pangkat 2. Jadi logaritmanya pada basis 10 hanya 2. Logaritma dalam hal ini adalah bilangan yang sangat campuran. Bilangan bulat negatif yang ditambahkan ke bilangan rasional positif. Lebih mudah untuk manipulasi berikutnya untuk kemudian akan ditulis. Konvensinya adalah bahwa minus hanya berlaku untuk gambar yang tertulis di atas, sisa logaritmanya positif. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi adalah aturan atau metode apapun yang dengannya untuk setiap objek dalam himpunan asli, kita dapat menemukan elemen yang unik yang sesuai dalam himpunan gambar, seperti yang kita harapkan dari deskripsi ini. Fungsi datang dalam banyak variasi,
melihat melalui beberapa pemetaan yang dijelaskan dalam bab ini. Kita dapat menemukan pada tabel ditunjukkan sebelah kiri yaitu pemetaan dan sebelah kanan yaitu fungsi. Dari contoh tadi yang terakhir, kita melihat bahwa tidak hanya fungsi yang berbeda yang lebih mudah diekspresikan dengan cara yang berbeda, tetapi logaritma dari bilangan tertentu diperoleh. Cara berbeda untuk melambangkan fungsi yang sama juga membantu kita memahami atau memusatkan perhatian kita pada aspek yang berbeda darinya. Berikut adalah fungsi yang sederhana yang direpresentasikan dalam 6 cara yang berbeda. Pertama, dengan cara diagram Venn. Ditujukan pada gambar tersebut diagram Venn. Yang kedua, dengan persamaan. Misalnya, Y sama dengan X kuadrat. Yang ketiga, dengan dalam bentuk tabel. Ditunjukkan pada gambar contohnya. Kemudian yang keempat, dengan memasangkan bersama elemen-elemen yang bersesuaian dari dua himpunan. Ditunjukkan contohnya misalnya dalam kurung 0,1 dalam kurung 2,4 dan seterusnya. Cara yang kelima yaitu dengan grafik Cartesius. Seperti itu untuk contohnya. Kemudian yang terakhir, cara yang keenam, cara yang sangat berguna adalah dengan memasukkan gambar dari elemen variabel dari himpunan asli seperti pada contoh tersebut. Kemudian perhatikan bahwa domain yang kedua adalah bilangan real tidak termasuk 0 karena kita tidak memiliki satu arti untuk 2/0. Misalnya, Y sama dengan 7X ditambah 4 dan Y sama dengan 1/X. Sama dengan Y sama dengan X. Y sama dengan X plus 1 dikali dalam kurung X min 2. Berbeda pada sebelumnya yang disebut fungsi aljabar, ada jenis lain yang semuanya memiliki domain himpunan titik pada bidang tertentu. Setiap bangun geometris dapat dianggap sebagai kumpulan titik. Garis dianggap terdiri dari titik-titik yang sangat berdekatan, sehingga kontinu. Jadi fungsi-fungsi ini yang disebut transformasi geometris. Bekerja pada bangun geometris, gambar menjadi sosok geometris lain dalam diagram di bawah. F mewakili gambar asli dengan titik variabel PA di atas. F, P adalah gambar mereka. Pemantulan pada garis M yang membagi setiap ruas garis secara tegak lurus seperti P aksen. Rotasi tentang 0 melalui sudut tertentu, seperti ditunjukkan pada gambar. Yang selanjutnya, cara berpikir seperti ini seringkali merupakan matematika yang sangat nyaman, tetapi tidak jelas secara intuitif. Dari pengalaman sehari-hari, garis akan menjadi abstraksi yang lebih. Ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, titik-titik dianggap sebagai perpotongan dari dua garis. Seberapa dekat poin-poin itu harus kita tidak bisa mengatakan lebih jelas. Tanpa terlebih dahulu memperkenalkan cerita ide lain secara kasar, maksud kami tidak ada celah. Perbesaran dengan pusat 0 dalam hal ini dengan faktor 2. Peregangan adalah perbesaran dalam satu arah saja. Di sini, jarak tegak lurus setiap regangan S telah digandakan.
berikutnya mencukup, lebih mudah dipahami dari gambar daripada kata-kata. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah operasi pada satu fungsi yang memberikan fungsi lain yang disebut derivatif. Jika f adalah fungsi untuk beberapa benda bergerak, memberikan jaraknya dari titik awal pada waktu p, maka turunan dari fungsi f memberikan kecepatannya pada saat ini, dan dengan mendiferensiasikan f dengan mendapatkan fungsi lain f yang memberikan percepatannya. Berikut menunjukkan bahwa jika f dan g berarti hasil dari mendiferensiasikan EFG, maka pertama f ditambah g sama dengan fungsi f ditambah g. Yang kedua, dalam kurung f dikali g sama dengan f dikali g ditambah f kali g. Kemudian g kali f sama dengan g f dikali f. Yang pertama menyerupai sifat distributif sistem bilangan, yang kita dapat mengatakan bahwa diferensiasi adalah distributif di atas jumlah fungsi. Yang lain baru, tetapi ketika menjadi kolektif memiliki hasil yang mirip dengan sifat-sifat sistem bilangan, yaitu dengan turunan dari sejumlah fungsi yang cukup kecil. Baik, bagian yang ketiga yaitu implementasi. Matematika adalah pelajaran penting bagi siswa sekolah menengah. Itu adalah salah satu kendaraan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis. Namun, kami menemukan banyak siswa sekolah yang mengalami kesulitan memahami mata pelajaran matematika. Ini menjadikan wajar karena objek matematika bersifat abstrak, seperti adalah objek matematika yang diajarkan di sekolah. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami konsep fungsi. Mempelajari konsep fungsi merupakan prasyarat untuk memahami banyak konsep. Tanpa memahaminya, mempelajari konsep lain dalam matematika akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, dalam penyederhanaan konsep fungsi, masalah kontekstual diperlukan. Soal ini memudahkan siswa untuk mengerjakan horizontal matematis. Itu adalah pembelajaran matematika yang dekat dengan pikiran siswa dan budaya lokal. Dengan demikian, etnomatematika merupakan pendekatan yang tepat untuk mempelajari konsep-konsep fungsi. Pendekatan etnomatematika dapat dan memang mengintegrasikan matematika ke dalam kurikulum. Kemudian pembelajaran matematika juga bersifat realistik. Dengan pendekatan etnomatematika dapat menjadi wahana bagi siswa untuk menyederhanakan konsep fungsi menjadi lebih bermakna. Siswa mampu menyederhanakan konsep fungsi dari definisi yang sangat umum menjadi definisi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian mereka memanfaatkan kontekstual permasalahan dengan pendekatan etnomatematika, yaitu tari danun. Penyederhanaan dari definisi formal dengan menggunakan pasangan berurutan adalah sosok konsep. Siswa mampu menyederhanakan konsep berfungsi melalui masalah-masalah realistik. Kemudian kesimpulan dari paparan materi tentang mapping and function atau pemetaan dan fungsi adalah dapat disimpulkan bahwa pemetaan adalah persyaratan untuk korespondensi antara dua sistem. Kemudian sifat karakteristiknya adalah bahwa untuk setiap elemen dari himpunan pertama ada satu dan hanya satu elemen yang sesuai dari himpunan kedua, disebut himpunan gambar. Dalam pemetaan, setiap elemen dari himpunan asli harus memiliki elemen yang sesuai dari himpunan kedua. Sedangkan fungsi adalah aturan atau metode apapun yang dengannya untuk setiap objek dalam himpunan asli. Kita dapat menemukan elemen yang unik sesuai dalam himpunan gambar. Fungsi dapat direpresentasikan dalam 6 cara, yaitu dengan diagram Venn, dengan diagram panah, dengan persamaan, dengan tabel, atau memasangkan bersama elemen-elemen yang bersesuaian dari dua himpunan. Bisa juga menggunakan dengan diagram grafik Kartesian dan menunjukkan gambar dari elemen variabel dari himpunan asli. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam pembuatan makalah dan juga PowerPoint yang
kami presentasikan. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kelompok 12 sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.